Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwer TV. Demokrat ibarat sedang loncat indah tapi ke jurang. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, selalu ada penjelasan di balik setiap apapun yang terjadi. Begitu juga dalam politik. Demokrat mulai diperhitungkan ketika SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2004. Saat itu Partai Demokrat memperoleh suara sekitar 7,45%. Di periode kedua, SBY kembali mencalonkan diri dan perolehan suara Demokrat meroket drastis mencapai 20,85%. Barulah setelah SBY mengakhiri kepemimpinan selama 2 periode, Demokrat dianggap tidak lagi memiliki calon pemimpin yang bisa mengimbangi SBY. Ini terlihat dari perolehan suara yang anjlok dengan perolehan suara hanya 10,9%. Demokrat makin terjatuh saat perolehan suara di tahun 2019 hanya 7,77%. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Kemunculan AHY yang tiba-tiba diusung sebagai calon gubernur DKI tahun 2017, lalu kemudian dirumorkan akan diusung sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019, dianggap sebagai awal mula malapetaka Demokrat. Ibarat buah yang masih belum matang tapi dipetik paksa, pahit, tidak enak, tidak laku dijual. Kebobrokan Demokrat juga dibongkar habis oleh kader senior yang memilih bergabung dengan Demokrat versi KLB. Setelah selama dari badai, Demokrat tampaknya menyusun sebuah strategi untuk membalikan kejayaan partai yang pernah diraih tahun 2009 lalu. Tidak ada waktu yang lebih baik selain saat pandemi. AHY dan Ibas kompak menyerang pemerintah terkait penanganan pandemi. AHY menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country. Sering mendengar suara sirine dari ambulans, hampir setiap jam berita duka selalu diumumkan dari para kerabat. Dia mempertanyakan sampai kapan Indonesia akan mengalami kondisi seperti ini. Ibas membuat pernyataan yang lebih keras. Ia khawatir Indonesia disebut negara atau bangsa gagal atau failed nation akibat tidak mampu menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Duet AHY dan Ibas yang memulai kritik kepada pemerintah dianggap sebagai sebuah kode bagi para kadernya untuk melancarkan serangan lanjutan. Ini adalah komando yang terencana dan terstruktur. Andi Arief menyindir Jokowi lewat contoh teks yang bisa dicontoh oleh seorang presiden, misalnya melakukan lockdown nasional selama 4 minggu dan rakyat diberikan BLT Rp500.000 setiap minggu. Rahlan Nasyidik menyindir soal tukang mebel jadi presiden. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendowngrade Jokowi. Seolah presiden itu harus eksklusif dari kalangan atas atau dari jabatan tinggi, bukan rakyat sipil biasa. Andi malah rangeng bicara soal pesawat kepresidenan. Ini lebih blunder lagi karena pembelaan Andi terlihat jelas untuk menaikkan citra SBY yang low profile untuk menaikkan derajat Partai Demokrat. SBY dicitrakan tidak suka melakukan pemborosan sebagai sosok yang cincai, pernah memakai pesawat bekas Soeharto, tapi kemudian dibantah telak oleh staf khusus Mensesnek Valdo Maldini. Mereka merasa telah melakukan hal yang benar, padahal itu adalah blunder fatal. Mereka merasa setelah menyerang pemerintah secara membabi buta tanpa dasar, akan dianggap sebagai pahlawan yang mewakili apa yang dirasakan rakyat selama ini. Nyatanya, AHY dan Ibas dibully habis-habisan, terutama saat mereka berdua memberikan ucapan selamat kepada para ganda putri bulu tangkis Grecia Poli dan Epriani Rahayu atas perolehan medali emas di Olimpiade Tokyo. Foto mereka jauh lebih besar ketimbang sang atlet, seolah takut wajah mereka tidak dikenali publik, seolah ingin satu alam semesta tahu. Oh, ternyata AHY dan Ibas beri ucapan selamat toh. Meme Ibas terkait lelahmu lelahku juga sangat menohok. Andi Malarangeng juga mendapat balas telak dan mematikan terkait pengecatan pesawat kepresidenan. SBY yang dicitrakan sebagai sosok baik ternyata runtuh seketika oleh Valdo Maldini. Bahkan ada meme pesawat yang sudah dicat merah dan putih terbang rendah di atas bangunan mangkrak Hambalang. Jangan lupa juga blunder yang dibuat oleh Anissa Pohan yang sering baperan dan emosional. Anissa sempat mencuitkan kutipan ayat Al-Quran melalui akun Twitter pribadinya, mengutip sebuah ayat yang berisi tentang fitnah yang lebih sadis dari pembunuhan. Politik sudah berubah drastis. Demokrat masih saja menggunakan cara lama seperti yang pernah dilakukan SBY, bermain peran sebagai pihak yang dizalimi agar dikasihani publik. Menunjuk AHY sebagai ketua umum Demokrat adalah sebuah awal dari malapetaka. Dipaksa naik, terkesan ada bau dinasti politik. Tidak ada pengalaman politik, tapi dipaksa meroket, hasilnya pasti jeblok.
Jika Demokrat terus menggunakan strategi lama yang sudah basi, tahun 2024 nanti perolehan suara partai akan mencapai rekor terendah. Mimpi AHY untuk nyapres bakal sirna. Bahkan dilirik pun tidak. Tahun 2019 ditikung di menit terakhir. Tahun 2024 tidak dilirik. Demokrat tidak sadar sedang menuju ke jurang, akan tapi mereka malah merasa sedang melakukan loncat indah dengan manuver akrobatik yang memukau penonton bertepuk tangan. Mereka bangga, tapi sayang bukan terjun ke air melainkan ke jurang. Mereka loncat indah ke jurang, penonton bertepuk tangan bukan karena terpukau, tapi karena selalu dengan kebodohan yang mereka lakukan. Pemimpin yang tidak berpengalaman, tak becus, apalagi disokong oleh istri yang suka marah saat disenggol dikit aja, akan membawa Demokrat menjadi partai guram. Kehancuran Demokrat hanya menunggu waktu saja. Tapi tampaknya Demokrat tidak hilang akal, buktinya mereka mengupayakan agar presidential threshold menjadi 0%, sehingga partai manapun bisa mengusung siapapun jadi calon presiden. Artinya calon tak bermutu sesampah apapun itu bisa diusung. Itu tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang terjadi di DKI Jakarta harus menjadi yang terakhir untuk negara ini. Negara ini tidak boleh ada lagi dipimpin orang yang tidak layak. Tidak boleh ada yang aman lenggak-lenggok karena berlindung di balik jargon lebih bayar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.